How to have more me time. Jadi di tahun 2019 ya saya mengadakan sebuah survei dan ternyata banyak sekali orang ya khususnya para ibu-ibu rumah tangga itu tuh mereka tidak punya waktu me time ya. Jadi waktu me time ini kan memang waktu yang kita berikan untuk diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya satu hari ada 24 jam. Nah, kalau kita mau sisihkan berapa banyak nih ya waktu untuk diri sendiri ya. Jadi me time ini sebenarnya untuk refreshing, untuk recharge ya. Jadi memang menurut saya itu sangat penting. Nah, untuk itu akhirnya di tahun 2019 saya mulai mengadakan seminar ya. Seminar saya tuh How to Have More Me Time. Nah, di dalam seminar itu saya sebenarnya ingin sharing bagaimana saya itu bisa menemukan 1 jam ya keajaiban ya. Jadi finding 1 hour, 1 magic hour. Kenapa 1 jam keajaiban? Ternyata kalau kita sisihkan 1 jam setiap hari, itu nanti kita akan merasakan banyak sekali perubahan ya dalam hidup kita. Dan tentu saja itu bisa membawa banyak sekali transformasi ya. Dan disitulah kita akan merasakan kok kayaknya kita sudah menjadi pribadi yang berbeda ya. Dan saya mendapatkan banyak sekali magic moment. Jadi dulu saya itu pernah mengalami hormonal imbalance. Nah, waktu itu usia saya masih 30 tahun ya. Dan waktu itu dokter menyarankan saya untuk meluangkan waktu untuk melakukan hal atau kegiatan yang bisa menyenangkan. Nah, waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk belajar melukis. Dan dibutuhkan mungkin setiap hari 30 menit sampai 40 menit untuk latihan ya. Dan tidak terasa selama 5 tahun kemudian ya. Jadi saya setiap hari selalu meluangkan waktu untuk berlatihan melukis. Dan ternyata akhirnya 5 tahun kemudian saya berhasil. Saya bisa melukis ya. Jadi dari tadinya yang gak bisa, terus akhirnya saya bisa. Dan saya akhirnya mengikuti berbagai pameran ya yang diselenggarakan di beberapa kota. Nah, kemudian saya melihat bahwa kalau misalnya kita itu tadinya tidak punya bakat ya di dalam suatu bidang tertentu, asal kita mau meluangkan waktu untuk berlatih, untuk menekuni, nanti kita akan bisa loh ya. Jadi tadinya nggak bisa, pasti akan bisa. Nah, disitulah saya sharing dengan teman-teman di komunitas ya, bahwa penting sekali kita tuh melakukan visualisasi. Visualisasi terhadap apa yang ingin kita lakukan nih, misalnya sehari ini atau seminggu ini atau sebulan ya. Jadi kita boleh membayangkan idealnya ya, idealnya 1 hari itu apa sih yang ingin kita selesaikan, apa sih yang ingin kita lakukan ya, siapa yang ingin kita luangkan waktu bersama gitu ya. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa worksheets ya. Biasanya saya berikan buku ini kepada mereka yang hadir di dalam seminar saya. Ya, dulu kan seminar saya itu diselenggarakan setiap hari Selasa. Ya, jadi pertemuan komunitas Kinsmam itu kami adakan di setiap hari Selasa pagi ya. Dan pada saat pandemi mau tidak mau kita sudah beralih full online. Ya, jadi saat ini kalau teman-teman ingin menghadiri event-event yang diselenggarakan oleh komunitas saya, nanti bisa DM ke saya, message ke saya, atau Anda bisa hubungi saya untuk mendapatkan link ya untuk pertemuan. Jadi pertemuan itu setiap hari Selasa jam 4 ya, jam 4. Nah, dulu mereka yang hadir mereka akan mendapatkan ini. Nah, di dalam worksheets ini sebenarnya saya sudah membuat mempermudah ya supaya teman-teman itu tidak perlu lagi bingung ini kalau saya punya waktu mau ngapain. Jadi kita visualisasi dulu nih time managementnya. Jadi seumpama nih ini adalah hari yang ideal. Coba bayangkan kalau Anda punya waktu 1 jam, punya waktu 30 menit. Anda ingin melakukan me time apa? Jadi di sini kita sebut namanya me time tracker. Ya, Anda ingin baca buku kah? Anda ingin take a nap, ya istirahat sejenak, atau Anda ingin menulis jurnal atau ingin istilahnya mungkin menulis ya, bikin artikel, blog atau bikin konten ya, atau Anda ingin melakukan karya-karya seni, misalnya melukis ya atau apapun ya, atau ada yang ingin belajar baking, atau ada yang ingin mungkin refreshing ya, shopping ya, ngelihat toko-toko online ya. Jadi ini kan adalah beberapa kegiatan yang mungkin bisa refreshing buat diri kita. Nah, lalu kita juga perlu melakukan namanya breaking down. Ya, breaking down apa aja? Jadi misalnya ya 1 hari itu kita punya banyak list of chores ya. List of chores ini kan adalah
kalau kita itu satu hari kan pasti banyak rutinitas. Setiap orang kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang mesti mengerjakan pekerjaan, misalnya bersih-bersih, berberes, ya mesti ngajarin anak membuat PR atau apapun itu. Jadi nanti teman-teman harus sebenarnya list of chores ini ditulis dulu, di breakdown. Jadi misalnya kita harus masak, harus ngantar anak sekolah atau les ya. Kalau sekarang kan kita terbantu karena banyak sekali anak-anak yang sekolahnya masih dalam jaringan ya, daring. Jadi kita ibu rumah tangga nih masih bisa punya waktu lebih banyak ya. Kalau enggak kan dulu banyak juga habis yang di jalan ya. Waiting time kita tuh banyak di luar. Nah, kemudian mungkin ada yang tidying up ya, bersih-bersih itu mungkin kita tidak perlu melakukan setiap hari itu sampai berjam-jam. Mungkin kita bisa lakukan speed cleaning ya. Artinya kita setiap hari meluangkan 15 menit untuk maintenance. Ya, ini juga banyak yang diajarkan oleh para tidying expert ya. Salah satunya misalnya Marie Kondo, atau banyak sekali saya belajar dari tentang decluttering ya, decluttering dengan beberapa tidying expert. Nah, di situ mereka banyak menyarankan kita sudah melakukan bersih-bersih itu ada yang tergantung nih ya, ada orang yang pengen bersih-bersihnya setiap hari 15 menit, ada yang mungkin weekend ya, jadi masing-masing punya personality yang berbeda-beda ya dalam hal organizing di rumah. Nah, di sini juga ada worksheets untuk plan your meal ya, plan your meal. Kenapa penting? Karena dulu kebetulan saya dulu bergerak di bidang F&B ya, bahan-bahan yang kira-kira akan terjual, maka sebenarnya kita itu lebih cost efektif ya, jadi lebih menghemat biaya. Jadi untuk itu saya juga sharing nih kepada teman-teman di komunitas gitu ya, bahwa ibu-ibu juga harus melakukan planning ya. Jadi planning your meal, plan your meal. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan ada makan pagi, ada makan siang ya, lalu ada dinner time. Jadi kan breakfast, lunch, dinner. Alangkah baiknya kalau kita sudah planning semua ini, lalu kita melakukan suatu perencanaan. Bisa perencanaan budgeting, bisa perencanaan mungkin dari segi kesehatan ya. Misalnya ada teman-teman yang pengen kalori ya atau apa. Nah, itu juga bisa coba gitu ya. Jadi kalau kita sudah melakukan planning your meal, nanti kita waktu kita lebih efisien nih. Kita nggak seharian mungkin di pasar, misalnya kita nggak meluangkan waktu terlalu banyak di pasar, tidak meluangkan waktu terlalu banyak mikirin mau masak apa ya. Jadi kita akan lebih meluangkan waktu kita dengan lebih efisien. Jadi kita juga akan meningkatkan produktivitas kita ya. Halo Kak Nas. Nah, lalu juga kalau misalnya kita punya groceries list ya, groceries list ini adalah barang-barang yang kita butuhkan, yang ingin kita beli. Nah, jadi misalnya kita pengen dalam minggu ini kita pengen bikin soto, sate, atau apa gitu ya. Nah, kita list dulu nih bahan-bahan yang kita butuhkan apa. Karena kalau di dalam operasional restoran kita seperti itu. Ya, benar-benar kita secara rinci kira-kira kita butuh bawang bombay berapa nih satu minggu. Kita perlu wortel, kita perlu kentang itu berapa dalam satu minggu. Maka kita melakukan projection, kira-kira satu minggu kita butuh berapa, lalu kita beli barangnya apa aja. Nah, itu selain menghemat biaya, menghemat waktu, dan juga akan membuat teman-teman menjadi produktif. Bagaimana kalau kita menjadi lebih produktif? Maka kita punya waktu santai yang lebih banyak. Bayangin teman-teman, 24 jam itu rasanya banyak. Tapi coba kita pikirin, 24 jam kalau kita potong 8 jam tidur, ya kan? 8 jam kerja. Jadi sisanya nggak banyak juga, ya kan? Nah, berarti kan kita harus benar-benar bisa manage waktu kita, supaya kita punya waktu untuk bersantai, waktu untuk kembangin diri sendiri, waktu untuk orang tua, waktu untuk anak-anak, waktu untuk pasangan. Jadi kan kita perlu melakukan breakdown. Nah, di situ juga nanti teman-teman lihat. Kalau seumpama teman-teman bangunnya jam 4 pagi, jadi kalau di dunia internet kan ada juga grup namanya early riser. Ya, early riser itu mereka yang bangun kira-kira jam 4. Jadi bangunnya pagi. Nah, itu sampai ada grupnya. Ya, kalau misalnya Anda termasuk yang early riser, misalnya bangun jam 4, maka biasanya tuh Anda sudah punya morning rutinitas yang ingin Anda lakukan. Misalnya ada yang olahraga, menulis jurnal, mungkin juga ada yang berdoa, meditasi ya. Ada yang yoga, ada yang melukis. Nah, saya kebetulan karena saya suka melukis, ya ini adalah lukisan saya di belakang. Saya itu waktu itu ya mulai latihan menggambarnya itu justru jam 4 pagi.
Jadi lagi sunyi-sunyi gitu. Ya bangun tidur saya melakukan 1 jam. Nah kemudian sehari itu saya rasanya happy banget. Ya jadi kalau kita sudah meluangkan satu waktu untuk diri kita sendiri, apakah itu mau baca buku atau kita mau melakukan kegiatan yang mungkin hobi ya, menyenangkan buat diri kita, itu membuat diri kita itu jadi recharging banget ya. Nah jadi ini plan your happy day. Jadi kalau kita sesibuk apapun, kita harus juga memikirkan bagaimana supaya suasana hati kita bisa lebih bahagia, kita bisa lebih sabar ya, kita bisa menikmati lah, menjalani hari-hari itu dengan penuh semangat dan energi yang tinggi gitu. Maka kita harus benar-benar plan waktu kita ya. Jadi di dalam worksheets ini ya, saya sudah memberikan beberapa contoh, teman-teman tinggal mengisi aja. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan ini, saya bisa berikan PDF-nya ya. Kalau Anda ingin mendapatkan buku ini ya, saya masih ada beberapa. Nanti silakan DM juga nih ke saya ya. Nanti bisa follow ke saya, nanti bisa DM, nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim. Nah, untuk bonus teman-teman di TikTok ya. Jadi to-do list. Nah, kita kan sering dengar ya, maksudnya apa nih to-do list? To-do list kan adalah task ya, kerjaan yang harus kita selesaikan. Berarti kan sehari itu kan banyak. Ya misalnya kita mesti kalau ibu-ibu nih ya, kalau ibu-ibu kan perlu cuci baju, gosok, masak, bikin snack, bikin puding, apalah ya, banyak ya. Terus pastiin anak-anak udah bikin PR. Kalau nggak bisa kita mesti ngajarin anak-anak. Kalau ada ulangan kita juga mungkin mesti cari-cari soal dan lain-lain ya. Kalau ibu-ibu banyak. Nah mungkin kita bisa lihat ya dengan kutipan. Ini adalah dari Dale Carnegie. Dale Carnegie ini dia bilang, an hour of planning will save you 10 hours of doing. Jadi artinya, kalau kita bisa meluangkan 1 jam waktu untuk membuat rencana, planning, maka kita sebenarnya akan menghemat 10 jam kita. Ya, jadi an hour of planning will save you 10 hours of doing. Jadi dulu, saya tuh orangnya nggak pernah planning. Jadi ya pokoknya mengalir aja lah gitu. Tahu-tahu udah lewat, tahu-tahu seminggu, tahu-tahu udah 2 minggu, tahu-tahu juga udah 1 tahun ya, tahu-tahu 10 tahun ya. Nah sekarang itu saya lebih hati-hati dalam menyusun waktu saya. Kenapa? Karena saya sadari bahwa kalau kita tidak benar-benar menyusun waktu kita, waktu akan mengalir dan lewat begitu saja. Ya jadi nanti kita akan merasa loh, kok udah umur segini kayaknya belum mencapai apa-apa ya. Saya sadar itu udah usia 39 tahun. Nah hari ini saya udah 46 tahun ya. Jadi dalam 7 tahun kemarin saya sudah mengalami banyak perubahan karena saya meluangkan waktu yang lebih berkualitas untuk pengembangan diri saya. Jadi teman-teman di sini, kalau seandainya Anda saat ini punya banyak waktu ya, cobalah untuk pikirkan kira-kira apa yang Anda bisa kembangkan ya, bakat atau talenta. Karena saya percaya setiap dari kita itu pasti sudah dititipkan banyak sekali bakat dan talenta yang berbeda-beda ya. Jadi untuk itu penting sekali kita juga mulai mencari nih ya, tujuan kita itu apa sih? Finding your purpose ya. Jadi ini menjadi salah satu cara bagaimana kita juga bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita ya. Jadi lewat bakat talenta yang kita miliki. Jadi banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana bisa menemukan tujuan hidup? Sebenarnya sederhana ya. Finding a purpose itu sebenarnya kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih yang Anda kuasai? What are you good at? Ya, keterampilan apa yang Anda kuasai? Lalu what makes you happy? Kegiatan apa yang membuat Anda bahagia, yang menyenangkan ya? Lalu what can you get paid to do? Ya, apa yang bisa Anda hasilkan ya? Misalnya Anda bisa menulis terus bisa mendapatkan honor misalnya. Anda bisa menjadi content creator misalnya. Anda bisa video editing, menerima jasa bikin video misalnya. Anda bisa mengajar, Anda bisa mungkin bisa jualan ya. Intinya adalah what can you get paid ya to do ya. Ya, jadi itu adalah beberapa hal yang akhirnya kita nanti lihat nih. Oke, kita punya pengalaman ini. Terus kita ngambil jurusan ini misalnya di sekolah. Terus kita juga hobinya ini. Nah, dari semua ini yang mana yang memberikan kita energi yang paling tinggi? Yang mana yang membuat kita itu jadi lebih semangat setiap harinya? Nah, mungkin di balik itu ada ya benih-benih untuk tujuan hidup kita ya, benih-benih impian kita yang mungkin terpendam ya. Jadi disitulah akhirnya nanti kalau kita sudah menemukan tujuan hidup kita, purpose-nya kita, maka hari-hari kita itu akan berjalan with intention. Jadi punya
purpose with intention. Nah, kalau kita hari-hari sudah memiliki intention, maka kita sudah punya banyak rencana nih. Begitu bangun pagi, apa yang kita ingin lakukan ya. Jadi kita bisa lakukan namanya setting goals ya. Untuk keluarga apa goal yang kita harapkan ya. Untuk kesehatan diri apa yang kita harus lakukan. Lalu untuk keuangan apa yang kita harus lakukan ya. Jadi memang penting sekali teman-teman, kita harus memiliki vision board ya. Vision board ini adalah seperti kompas ya. Kalau kita punya arahan, maka kita tahu kita mau melangkahnya kemana. Nah, kalau kita lagi bingung, kita tinggal lihat lagi kembali ke vision board-nya kita. Supaya kembali kita diluruskan ya, sesuai dengan arahan yang kita mau. Jadi sebenarnya untuk menyusun vision board, kita cukup tanyakan kepada diri sendiri 5 pertanyaan yang sederhana. Yang pertama adalah, this year, I want to feel ... Jadi tahun ini Anda ingin merasakan apa? Ingin lebih happy, ingin lebih damai, ingin lebih tenang ya, ingin lebih sabar. Nah, itu ditulis. This year I want to travel kemana? Tahun ini pengen jalan-jalan kemana? Ya, this year I want to have apa? Tulis aja 3 hal yang ingin Anda miliki. Misalnya mau beli rumah, mau beli mobil, mau punya handphone yang baru, ya pokoknya tulis aja ya. Lalu this year I want to learn apa? Jadi misalnya pengen belajar bikin video, pengen belajar digital marketing, pengen belajar misalnya copywriting, public speaking, pokoknya tulis aja di sini ya. Lalu this year I want to start apa? Misalnya I want to start exercising. Saya pengen mulai olahraga. Saya pengen mulai baca buku. Saya pengen mulai mungkin makan makanan yang sehat. Jadi kita tulis, maka dalam perencanaan hari-hari kita sudah memiliki arahan ya. Jadi ini adalah caranya bagaimana kita bisa menyusun vision board kita. Jadi kalau kita sudah punya vision board, semuanya itu menjadi sangat mudah. Kita tinggal melakukan perencanaan berikutnya ya. Jadi teman-teman, saya ingin ingatkan, sesibuk apapun kita juga harus meluangkan waktu untuk slow down. Jadi slow down ini adalah kita menyisihkan sedikit waktu untuk menyendiri. Artinya untuk mengevaluasi, review kembali, lalu juga mungkin bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar, lalu bisa melakukan mungkin making good times ya, caranya gimana, lalu mungkin bisa menulis kata-kata bersyukur ya, atau terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita, dan juga mungkin melakukan act of kindness. Jadi penting juga sesibuk apapun kita juga menikmati hari-hari kita supaya nantinya kita merasakan hidup ini sangat bermakna ya. Jadi teman-teman kalau ingin memiliki worksheets how to have more me time ya, Anda bisa DM ke saya, message ke saya, nanti saya akan kirimkan. Dan juga kalau Anda belum download, Anda bisa download ebook saya di fongtajuni.com. Dan untuk Anda yang ingin bertemu dengan saya di dalam webinar ya, nanti bisa hadir di dalam pertemuan setiap hari Selasa jam 4 ya. Jadi sukses selalu buat teman-teman semua. Salam sehat dan bahagia. Bye.